Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Munif, SAG SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga. Di sini saya Imro'atu Sutafia akan mereview video dari kelompok 13 dengan judul Wasiat dan Pembagian Harta Waris. Wasiat secara etimologi adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang tersebut sudah meninggal maupun masih hidup. Kemudian secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk barang, materi, maupun berbentuk manfaat. Kemudian syarat wasiat, ada pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, sikot atau ijab. Wasiat dalam kompilasi hukum Islam merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Ali Afandi, mengenai pasal 875 BW, memberikan suatu kesimpulan bahwa dengan demikian maka suatu testamen adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi. Dari pasal 875 BW tersebut, maka terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam membuat wasiat, yaitu yang pertama, wasiat berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Kedua, surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup. Dan yang ketiga, pernyataan harus tanpa tekanan siapapun terhadap si pembuat wasiat. Rukun dan syarat wasiat di dalam KUH Perdata ada dua, yaitu yang pertama orang yang berwasiat dan yang kedua adalah orang yang menerima wasiat. Kemudian waris. Pengertian waris dari segi bahasa adalah bentuk masdar yang berasal dari kata warotsa dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi masdar wairumim atau bisa disebut dengan warisan, dan di Indonesia kan menjadi waris. Menurut M. Ali As-Ahobuni, waris ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Kemudian syarat-syarat waris. Yang pertama, meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti keputusan hakim, kematian orang yang mafhud atau hilang. Kedua, hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris walaupun seperti anak dalam kandungan. Yang ketiga, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan. Waris menurut KHI ialah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, tirkah atau pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga. Yang pertama ahli waris, kedua pewaris, yang ketiga adalah warisan. Syarat-syarat waris ada tiga, yakni yang pertama meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum. Yang kedua, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Maaf, syarat-syarat waris ada dua. Kemudian, menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian pewarisan menurut KUH Perdata yakni ada tiga unsur. Yang pertama adalah seorang peninggal warisan atau evanter yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Yang kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Yang ketiga adalah harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.